semua. Shalom. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa bagi kita semua. 25 Desember 2019 bahkan sampai hari ini 25 Desember 2020, penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kita semua dalam keluarga kita, bahkan dalam pribadi kita masing-masing. Dia mengasihi kita, membuktikan bahwa Tuhan begitu mencintai kita sehingga bukti cintanya sampai hari ini kita masih ada. Itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar. Dia rela hadir datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Untuk itu Bapak Ibu yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah di momen Natal ini sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan menjadi bagian dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga kita, dalam sesama kita, bahkan dalam pribadi kita masing-masing. Saya undang kita semua untuk merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita sadar bahwa kalau bukan Tuhan, kita tidak ada sampai hari ini. Saya berikan waktu untuk kita bersama-sama bersatu dulu, merenung kasih Tuhan yang begitu besar dan dahsyat dalam hidup kita. Terima kasih banyak ya Tuhan. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu Bapa. Engkau rela memberikan diri-Mu bagi kami Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Tak henti-hentinya, tak habis-habisnya Tuhan, kami mau berkata terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Kasih-Mu besar dan dahsyat dalam hidup kami. Tak dapat diukur dengan apapun Tuhan. Bahkan kami tidak dapat membalas dengan apapun Tuhan, selain puji dan syukur dan sembah kami kepada Engkau. Engkau menilik hati kami yang terdalam Tuhan. Dengan tulus kami datang kepada Engkau Tuhan, karena kami merasakan kasih dan pengelolaan-Mu. Karena Engkau Allah Immanuel sungguh nyata dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Saya undang kita semua bangun berdiri. Mari kita mau berkata, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia selamatkan manusia.
keyakinan, ibadah Natal ini kita rayakan dengan pengakuan bahwa Sang Juru Selamat lahir di tengah-tengah kita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Dasar ibadah kita hari ini dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 di sana dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Amin. Dipersilakan kembali. Ya Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Tapi sebelum saya berdoa, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang hadir hari ini. Saya berikan kesempatan beberapa waktu untuk Bapak Ibu menaikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Doakan rumah tanggamu. Apa yang ada dalam hatimu, naikkan di hadapan Allah Sang Immanuel itu. Natal tahun ini sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Mari kita fokus kepada Tuhan Allah yang Immanuel itu, Allah yang menyertai langkah kita. Saya masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Apa kerinduanmu di hadapan Tuhan? Apa pergumulanmu? Apa kesukaranmu? Apa harapanmu? Apa impianmu? Apa syukurmu? Apa pujianmu? Naikkan di hadapan Tuhan. Kristus Sang Putra Natal, kami datang di hadapan-Mu. Oleh karena cinta-Mu yang besar, Engkau hadir di dunia ini Tuhan, menyentuh manusia yang gagal, menyentuh manusia yang berdosa, menyentuh manusia keluar dari kebenaran, menyentuh setiap jiwa yang perlu untuk ditebus ya Tuhan. Bahkan kami di tempat ini datang di hadapan Tuhan mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami, untuk pimpinan-Mu bagi kami, sehingga boleh ada dalam perayaan Natal tahun ini. Di tengah-tengah pergumulan dunia, kami bersyukur Engkau Allah yang Immanuel, Engkau yang sudah menyertai langkah kami ya Tuhan. Gumul dan juang kami Tuhan yang sudah menolong. Kami boleh melewati hari demi hari dalam pergumulan kami. Bersama-sama kami mengucap syukur kepada Tuhan.
Allah yang menebus kami, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang terus memberikan kesempatan, peluang demi peluang untuk kami berbalik di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berbagai bentuk kebaikan-Mu yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami bersuka cita di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang merayakan Natal dengan situasi yang terbatas. Tuhan memberkati. Hamba berdoa menyerahkan hamba-hamba Tuhan dalam pekerjaan-Mu, dalam melayani Engkau. Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, menuntun mereka, meneguhkan hati mereka untuk tetap setia ada di jalan-Mu ya Tuhan. Bahkan berdoa menyerahkan GKMI, Tuhan memberkati dalam perayaan-perayaan Natal, Allah yang berkuasa. Bahkan pada pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan bangsa kami Indonesia. Belas kasihan Allah tercurah atas bangsa ini Tuhan. Tercurah keselamatan atas negeri kami. Berikan hikmat, kekuatan kepada pemerintah dalam menghadapi berbagai macam persoalan pergumulan yang terjadi ya Tuhan. Mari Tuhan yang berkarya. Bahkan daerah di mana kami berada Tuhan memberkati Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, bahkan Jawa Barat, tempat di mana kami berada. Rahmat-Mu ada di dalamnya. Pada pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan jemaat GKMI Cilengsi. Kami semua Tuhan memberkati. Secara khusus hamba berdoa menyerahkan bapak-bapak yang Kau memberkati ya Tuhan. Biarlah hamba-hamba-Mu menjadi imam dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan yang boleh menolong. Keluar masuk mereka Tuhan yang memimpin. Jauhkan dari mara bahaya mau celaka Tuhan. Ibu-ibu Tuhan memberkati dengan segala tugas-tugas mereka. Para pemuda-pemudi yang bekerja, yang kuliah, merindukan pasangan hidup Tuhan memberkati. Anak-anak remaja sekolah minggu yang merupakan generasi penerus kami, penerus gereja, penerus keluarga, Tuhan berkati. Bila mereka ada dalam perlindungan Tuhan, rancangan Tuhan indah bagi mereka. Berikan kekuatan kesehatan kepada kami semua. Kuasa Tuhan yang melimpah bagi kami. Terima kasih. Segala bentuk program pergumulan pelayanan ke depan, Bapak yang Engkau yang punya gereja, Engkau yang punya pelayanan, yang boleh menopang kami semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini berkati kami yang hadir, bahkan umat Tuhan yang tidak hadir, yang barangkali beribadah di rumah, Tuhan boleh memberkati. Ini hidup kami Tuhan. Bahkan kami yang datang hari ini, Tuhan boleh menyentuh kami, sehingga Immanuel boleh menjadi bagian bagi kami, yaitu Allah menyertai kami. Kami alaskan doa kami ini seperti doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau menyapa kembali kita semua. Shalom. Selamat hari Natal bagi kita semua. Saya undang kita semua bangun berdiri dan tengok kiri kanan kita dan berikan senyuman tanda bahwa kita mengucapkan salam Natal. Bolehlah sambil diucapkan. Ya, kita akan bersama-sama nyanyikan pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Mari kita mau bersama. Yeah.
kasih Tuhan, saya berikan kesempatan bagi kita. Kalau tidak ada, saya akan menutup ruang kesaksian. Saya percaya bahwa begitu banyak berkat kasih Tuhan melimpah atas kehidupan kita semua. Mungkin kita tidak bersaksi depan, tapi dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi terang dunia, menyaksikan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah lingkungan keluarga kita, di tempat kerja kita. Jadilah saksi Tuhan yang mulia. Saya undang kita semua bangun berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan pengharapan dalam hidup kita. Mari kita mengatakan, jiwaku merindukanmu Tuhan.
Kami bersyukur untuk tubuh, jiwa, dan roh yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami. Sungguh kasih-Mu melimpah bagi kami ya Tuhan. Engkau Allah yang setia sekalipun kami tidak setia. Engkau Allah yang maha besar sehingga kami yang kecil dapat menikmati kebesaran kasih-Mu itu. Hari ini Tuhan, ikat roh dan jiwa kami untuk tertuju kepada Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau. Kami rindu Tuhan mengalami kasih-Mu dalam hidup kami. Sehingga benar-benar hidup kami adalah hidup yang disertai oleh Tuhan. Hidup yang dituntun oleh Tuhan. Terima kasih kesempatan Natal tahun ini Tuhan. Kami boleh ada di dalamnya. Dialah dalam perayaan Natal tahun ini. Kasih anugerah-Mu melimpah bagi kami. Bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu. Berita dari sorga, berita yang ajaib, berita yang agung. Itu menjadi harta yang indah dalam hidup kami Tuhan. Sehingga tidak berlalu begitu saja. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, menawan hati kami Tuhan. Agar suasana sorgawi boleh menjadi bagian di dalam hati kami hari ini. Bersabda kepada kami Tuhan. Karena kami rindu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat hari Natal, Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa dalam situasi yang berbeda. Bahkan kita juga bersyukur kalau kita masih dapat merayakan Natal di tahun 2020 ini. Tadi malam sesuatu yang tidak pernah kita lakukan, kita beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya kita semua beribadah, amin. Amin. Ya. Kemarin kami tim multimedia juga sudah mengirimkan link YouTube ibadah malam Natal. Ya, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masih tema kita hari ini adalah mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Satu ayat akan kita renungkan bersama-sama pada ibadah Raya Natal hari ini. Injil Matius pasal 1 ayat 23, kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Sudah dapat semua? Belum. Ya, ada yang belum, saya masih menunggu. Ya, Matius pasal 1 ayat 23, 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Mereka akan menamai Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya percaya dari tadi malam mungkin sampai hari ini, sampai siang ini, mungkin sepanjang hari ini kita akan menerima ucapannya. Kegiatan saya tadi malam setelah kami beribadah bersama keluarga, kami sharing firman Tuhan mengikuti YouTube bersama keluarga di rumah. Salah satu kegiatan saya selain saya membaca adalah menghapus postingan kiriman gambar. HP penuh dengan kiriman. Mungkin Bapak Ibu juga begitu ya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah mengirimkan postingan baik secara pribadi maupun di grup. Sampai tadi pagi saya bangun jam 4, saya buka HP karena saya matikan HP, ternyata sudah 150 gambar yang masuk, dibaca hapus, baca hapus, baca hapus. Sampai HP-nya mungkin kalau manusia dia sudah berkata aduh capek begitu ya, begitu banyak gambar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini sungguh luar biasa sesungguhnya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini yang berbicara kepada Yusuf adalah malaikat
Roh Kudus, sekalipun di dalam mimpi. Kita tidak perlu menyaksikan mimpinya, karena zaman perjanjian baru, perjanjian lama, salah satu metode atau cara Allah berbicara kepada manusia adalah melalui mimpi. Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Karena Yusuf akan meninggalkan siapa namanya? Maria. Karena dia tahu Maria mengandung, padahal mereka belum bersetubuh, baru tunangan. Yusuf diam-diam dalam hatinya ingin meninggalkan Maria, tetapi malaikat mencegah. Tuhan mencegah dia. Jangan kau tinggalkan, sebab anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, dan anak itu adalah pribadi yang akan dinamakan Immanuel, yaitu Allah yang menyertai. Jadi dengan sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya kalimat yang berkata mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, adalah firman yang mengandung sebuah janji. Jadi ini sebuah janji yang datang dari Tuhan sendiri, yaitu janji penyertaan. Tuhan akan menyertai. Ini sebuah janji bagi kita sesungguhnya. Bapak Ibu mungkin punya pengalaman dengan janji. Ya, kalau kita ngomong-ngomong tentang janji manusia, wah, ada yang pernah kecewa? Pernah. Nah, pernah. Mungkin kita sendiri di satu sisi kita berada pada sosok yang dikecewakan, tetapi pada satu sisi mungkin kita juga menjadi orang yang pernah mengecewakan orang dengan janji. Makanya dalam janji terkadang ada orang begini, gimana Pak bisa? Waduh, saya nggak berani janji, karena belum tentu bisa menepati. Nah, ini tentang janji. Kita terkadang kecewa tentang janji, Pak nanti ya Pak jam sekian. Kita tunggu jam sekian, tidak muncul. Janji mau ketemu, janji mau memberikan ini, atau mungkin janji bayar hutang, ditunggu-tunggu tetapi hutangnya kagak dibayar, waktunya berlalu. Itu tentang janji manusia. Tetapi hari ini sesuatu yang sangat luar biasa adalah bahwa kita diberikan janji oleh Tuhan. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi ada janji yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Janji yang luar biasa. Nah saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini melalui kesempatan perenungan Natal ini, dalam ibadah Raya Natal tanggal 25 ini, saya akan menyampaikan kepada kita ada 3 keadaan kapan Tuhan menyertai kita. Mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kapan Tuhan menyertai kita? Yang pertama, ketika kita dalam pergumulan. Nah ini, kapan Allah menyertai kita? Yang pertama, ketika kita berada dalam pergumulan. Kembali kepada konteks pembacaan firman Tuhan hari ini, pergumulan yang dihadapi oleh Yusuf adalah pergumulan tentang rumah tangganya. Dia masih bertunangan, ternyata tunangannya sudah hamil. Masalah dalam keluarga. Ini pergumulan luar biasa. Yusuf tidak bisa tidur. Kalau dengan pergumulan ditinggalkan atau tidak. Ternyata dia memutuskan untuk meninggalkan sang kekasih hati yang bernama Maria. Tetapi dicegah oleh Tuhan. Malaikat Tuhan berkata, jangan tinggalkan dia, karena bayi yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Dan ketika dia lahir nanti itu anaknya laki-laki. Dan orang akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Akhirnya Yusuf mengurungkan niatnya. Dan Alkitab mencatat dia tetap setia kepada Maria. Ini pergumulan Yusuf. Di minggu yang lalu bertepatan dengan Natal, saya berkata, memang masalah dalam keluarga ini kompleks. Kompleks masalah dalam keluarga. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pergumulan terkadang membuat kita putus asa, bukan? Membuat kita tidak berdaya. Membuat kita terkadang kehilangan akal. Membuat kita merasa kita sendiri. Kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita. Kita mengangkat tangan tetapi tidak ada pertolongan. Tetapi justru dalam pergumulan itulah Allah menyertai kita. Pelajaran apa yang dapat kita ambil ketika kita menghadapi pergumulan? Ketulusan hati sangat penting sekali. Kalau kita membaca tentang perikop ini, Alkitab mencatat Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Mari kita belajar ketika menghadapi pergumulan, kita tetap menjaga
hati kita. Agar hati kita tidak tulus. Agar hati kita tulus maksudnya. Apa ciri-ciri orang tulus? Dalam perikop ini sangat menarik sekali. Diam-diam Yusuf hendak menceraikan istrinya. Ya, diam-diam. Jadi orang yang tulus itu adalah dia tidak mempermalukan orang lain. Dalam konteks keluarga, berarti kalau dia suami, dia tidak akan mempermalukan istrinya dan tidak akan mempermalukan anaknya. Kalau dia istri, tidak mempermalukan suami dan anak-anaknya. Kalau dia anak, berarti tidak mempermalukan orang tuanya. Kalau orang tua tidak mempermalukan anak-anaknya. Ini Yusuf. Ternyata orang yang tulus itu diperhatikan oleh malaikat. Diperhatikan oleh Allah sendiri. Terkadang dalam pergumulan kan hati kita tidak tulus. Ketika ada pergumulan kita sudah mulai menyalahkan orang. Memang secara terperinci tidak dijelaskan seperti apa reaksi Yusuf ketika Maria berkata, "Oh, aku hamil. Udah tidak datang bulan, kok hamil? Kita masih tunangan." Oh, panik sekali. Tetapi Yusuf orang yang tulus. Orang yang tulus akan tetap mampu menghadapi pergumulan hidupnya. Amin. Mungkin kita hadir hari ini dengan pergumulan kita. Bisa jadi kiri kanan kita tidak tahu pergumulan apa yang kita sementara alami. Tapi ingat, hari ini kita belajar bersama-sama. Immanuel, Allah menyertai kita. Kapan Allah menyertai kita? Justru ketika kita dalam pergumulan. Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan itu tidak ingin kita berjalan sendiri dalam pergumulan kita. Dia tidak ingin membiarkan kita melangkah sendiri dalam pergumulan kita tanpa penyelesaian. Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang hadir, hendak menyelesaikan pergumulan kita. Apakah pergumulan Yusuf dan Maria tidak diselesaikan oleh Tuhan? Diselesaikan oleh Tuhan. Dengan cara siapa? Dengan cara Tuhan sendiri. Mari kita jaga ketulusan hati kita. Ketika ada pergumulan dalam kehidupan, kita tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan pasangan kita, tapi kita menjaga ketulusan hati kita. Tidak mempermalukan orang lain. Tidak menyesali segala keadaan yang sudah terjadi, tapi kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, memang ketika menghadapi pergumulan sulit dan sukar kita alami. Hari ini bulan Desember, makanya COVID-19, coronavirus tahun 2019. Saya lupa tanggal berapa tepatnya, di Cina mulainya. Sudah 1 tahun. Sebagai hamba Tuhan, dalam kepribadian saya manusia, awal-awal juga, memikirkan banyak hal. Waduh, nanti bagaimana gereja, bagaimana pelayanan, bagaimana umat Tuhan. Tapi puji Tuhan, hampir 10 bulan kita lalui pergumulan ini. Bukankah dalam pergumulan ini Tuhan ada, Tuhan hadir? Mungkin kita bertanya, bagaimana Pak, ada keluarga yang mengalami itu, bahkan ada sampai meninggal. Apakah Tuhan tidak menyertai? Tuhan tetap menyertai. Dan Tuhan tetap menyatakan jalannya, pertolongan bagi kita. Nah, hari ini mari kita mau belajar bersama-sama kapan Tuhan menyertai kita. Ketika kita dalam pergumulan. Tuhan akan selesaikan pergumulan, tentu bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan. Mari kita jaga hati kita, agar hati kita tetap terus di hadapan Tuhan. Yang kedua, kapan Tuhan menyertai kita? Kapan Allah Immanuel itu menyertai kita? Ketika kita berada dalam penantian, ketika kita menunggu. Minggu lalu saya juga sudah sampaikan, beberapa kali khotbah saya sampaikan, Israel pernah mengalami keadaan yang sunyi, tahun-tahun gelap. 400 tahun Tuhan tidak bernubuat. Sesungguhnya Israel itu menantikan Tuhan itu bukan sebagai Allah yang menyelamatkan sesungguhnya. Mereka menantikan Tuhan sebagai Tuhan yang berpolitik. Artinya mereka rindu yang dijanjikan oleh Allah, seorang penebus itu adalah seorang raja yang gagah perkasa, itu mampu mengalahkan musuh-musuh mereka, mengalahkan Babel, mengalahkan Roma. Itu yang mereka nantikan sebenarnya.
Karena ketika Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berperang. Ada bangsa-bangsa yang mereka harus hadapi. Bahkan di akhir-akhir kehancuran Raja Israel, mereka berada pada titik nol. Tidak ada raja, tidak ada nabi. 400 tahun mereka menunggu, Tuhan tolong kami, mana sih janjimu? Jadi seorang yang engkau utus menjadi Allah Immanuel itu, sebenarnya mereka mengharapkan Yesus yang lahir itu adalah Yesus yang jadi raja. Tetapi justru berbeda. Loh, ini kok Yesus lahir di kandang domba, bukan di istana raja. Diubah cara pandang mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, 400 tahun penantian itu, ternyata Tuhan menggenapinya. Bahkan tadi saya membaca dalam nats pembimbing, ketika Yesaya berkata sesungguhnya seorang darah akan mengandung dan melahirkan itu 700 tahun. Nubuat ini digenapi selama 700 tahun. Begitu lama. Aplikasinya dalam kehidupan kita adalah, konteks kita adalah, mungkin saat ini kita sementara menantikan sesuatu dalam hidup kita. Kita bergumul menantikan kapan Tuhan, kapan Tuhan, kapan terjawab Tuhan, kapan Engkau nyatakan Tuhan, kapan Engkau buktikan Tuhan. Justru terkadang Tuhan menjawab tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Israel mengharapkan bahwa Yesus itu adalah sebagai raja politik, berperang melawan Roma. Ternyata tidak seperti itu. Tetapi kita mau lihat bersama-sama, ternyata jawaban Tuhan itu adalah jauh lebih penting daripada apa yang diharapkan oleh Israel, karena berkaitan dengan kehidupan yang kekal. Nah, ini kehidupan yang kekal. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama kapan Allah menyertai kita ketika kita berada dalam penantian. Bapak Ibu, mungkin kita bersama-sama menanti pergumulan hidup kita. Ada sesuatu yang kita gumulkan. Penantiannya berapa lama? Mungkin ada yang sudah 1 tahun dalam rumah tangga, pekerjaan kita, kerinduan kita. Mari tetap imani, jaga ketulusan hati kita. Kita percaya Allah yang Immanuel itu berada dalam penantian kita. Dan yang terakhir ini, yang ketiga, kapan sesungguhnya Allah menyertai kita. Yang ketiga adalah ketika kita berada dalam ketidakpastian. Ketika kita berada dalam ketidakpastian. Israel berada dalam ketidakpastian. Yusuf berada dalam ketidakpastian. Tetapi Tuhan tetap menyertai. Sehingga janji penebusan itu dikerjakan. Sangat menarik, Yusuf itu artinya Yosef ya. Yosef itu artinya adalah Tuhan akan menambah. Itu arti Yusuf, Yosef. Tuhan akan menambah. Apa yang Tuhan tambah? Tuhan tambah kekuatan. Tuhan tambahkan iman. Tuhan tambahkan pengharapan untuk tetap menantikan janji Tuhan. Nah, ini dalam kehidupan kita belajar bersama-sama. Terkadang dalam ketidakpastian yang ada, terkadang bingung, ragu dan bimbang kita. Sehingga kalau disatukan galau begitu ya, tentang ketidakpastian. Tahun 2020, Maret akhir, dunia dan Indonesia diwarnai dengan ketidakpastian. Ada yang bekerja dari rumah, ya. Ada yang gajinya mungkin dipotong, hanya gaji pokok aja. Saya tidak tahu Bapak Ibu mengalami atau tidak. Mengalami. Oh, iya, mengalami ya. Gaji pokok saya ini kan ketidakpastian, wah bagaimana? Ada yang punya usaha ditutup sementara waktu. Menjerit, bukan Indonesia. Semua menjerit, bahkan kita pun menjerit. Itu berada pada situasi ketidakpastian. Tapi puji Tuhan, kita bisa melewati tahun-tahun itu. Kita bisa melewati bulan-bulan yang ketidakpastian itu. Membuktikan apa? Membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel. Berada dalam ketidakpastian kita. Hari ini mari kita belajar bersama-sama mengimani Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai langkah kita. Jaga ketulusan hati kita dan nantikanlah bahwa Dia memang Allah yang Immanuel. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di momen Natal ini. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini.
Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu yang sudah kami pergunakan bersama-sama untuk merenungkan firman Allah. Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau menyertai kami ketika kami berada dalam pergumulan hidup kami. Engkau menyertai kami ketika kami berada dalam penantian hidup kami. Bahkan Engkau menyertai kami ketika kami berada dalam ketidakpastian. Apapun situasi, kondisi, kenyataan hidup yang kami alami saat ini ya Tuhan, buat kami tetap menjaga ketulusan hati kami di hadapan-Mu, bahwa Engkau datang menyertai gerak dan langkah kami, gumul dan juang kami. Hari ini berkati kami semua yang hadir dengan kekuatan firman-Mu. Kami melihat kemenangan, kami melihat sukacita, kami melihat pengharapan, kami melihat kasih, di mana kasih-Mu adalah kasih yang menyertai. Sertai kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga bersyukur untuk kesempatan sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Apapun bentuk jenis persembahan yang sudah kami persiapkan, kuduskan ya Tuhan, kuduskan, agar boleh menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang akan memberi, berkati gereja mengelola keuangan ini, sehingga semuanya boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Ibu Jose akan mengedarkan kantong persembahan. Ya, silakan Ibu Jose mengantarkan kantong persembahan. Ya, terima kasih atas persembahan kita semua. Dengan hormat saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengenalkan komitmen kemuritan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengenalkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama orang percaya dan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah Natal hari ini, namun sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Immanuel, Immanuel.
dengan iman kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Sang Immanuel memberkati kita. Tuhan Yesus Sang Immanuel melindungi kita. Tuhan Yesus Sang Immanuel menyertai kita sekalian kini dan sepanjang masa. Amin. Kepada Allah beri puji. Silakan duduk kembali saat teduh secara pribadi. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita dalam kesederhanaan Natal tahun ini sudah berakhir. Dari tempat ini izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan bertalian dengan beberapa kegiatan ibadah kita. Yang pertama, untuk ibadah hari Minggu tetap kita laksanakan seperti biasa, yaitu tanggal 27 Desember 2020. Saya akan membacakan yang melayani penyambut jemaat Ibu Febrian, doa konsistori Ibu Jose, LCD Saudari Almi, liturgos Saudari Angelika, pemusik tim musik kita, pendoa syafaat Ibu Adi, sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Nah, bertalian dengan ini, yang pertama bahwa untuk ibadah tutup tahun, karena ini malam, maka kita tiadakan. Biasanya kan kita ibadah tutup tahun di sini ada tukar-tukar kado. Jadi tahun ini untuk ibadah tutup tahun kita tidak laksanakan dan tukar kado kita tiadakan. Karena saya berpikir begini, kalau kita tukar kado, biasanya satu tempat tidak cukup untuk mencari, begitu ya. Jadi kalau kita cari sana ke sini, kita semakin bertemu banyak orang. Jadi tahun ini cukup mau tukar kado, ya tukar kado lah bersama dengan keluarga, seperti itu. Tetapi ibadah tahun barunya itu tanggal 1 itu kita akan diadakan di gereja. Tanggal 1 itu adalah hari Jumat, ya, tanggal Sama. Jumat, ya, tanggal 1 hari Jumat. Nah, biasanya kalau tanggal 25 ini ada namanya, Bapak Ibu masih ingat? Setelah ibadah biasanya ada apa? Makan-makan. Ya, Ibu penjahitan 100 ini penjahitan. Buka toples. Jadi kita masing-masing bawa toples, bawa kue, baik yang dibuat maupun yang beli sendiri. Kita buka, ada lombanya biasanya. Tapi karena situasi seperti ini, mari kita buka toples masing-masing di rumah. Nah, tanggal 31 itu, tanggal 1 itu biasa ada namanya cuci toples. Jadi kue-kue yang sisa kita bawa di gereja, sisa-sisanya. Tetapi tahun ini tidak. Nah, untuk tutup tahun biasanya kita mempersiapkan persembahan akhir tahun. Jadi persembahan akhir tahun tetap kita adakan. Mulai kapan? Hari Minggu juga sudah boleh. Ya, tanggal 27 sudah boleh Bapak Ibu mempersiapkan persembahan ucapan syukur akhir tahun, dan tanggal 1 juga boleh. Dan sampai tanggal 3 masih kami nantikan persembahan tutup tahun, persembahan ucapan syukur akhir tahun. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bukan kesaksian, mengucapkan salam Natal, silakan. Ya, berdiri di tempat, kami dari keluarga ini biasa kita lakukan juga. Kalau ada kesaksian juga boleh, tetapi cukup di tempat. Ya, mungkin dari keluarga Penjahitan ingin menyampaikan ucapan selamat, silakan Pak, mewakili keluarga. Kalau ada kesaksian juga boleh. Shalom. Shalom. Dan kami dari keluarga Penjahitan mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua dan selamat menyambut tahun baru 2021. Untuk hari ini mengucap syukur dari ibadah Natal. Lama saya tidak pernah hadir dari bersama ini. Hari ini saya kebetulan bisa ibadah Natal. Untuk sahabat Natal kami dari keluarga PJK
Terima kasih. Ya, terima kasih pendeta. Ya, ini juga merupakan sebuah penantian dari kami ya, merindukan sosok Pak Panjaitan. Haleluya, hari ini hadir ya. Tuhan memberkati Pak Panjaitan bersama keluarga. Kita muter aja ya. Ibu Sembiring. Ya, lewat ya. Kak Yuli, lewat. Ibu Jeriko, lewat. Ibu Jose, silakan. Shalom. 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 Dan pertama-tama saya dari Kepulus mengucapkan selamat datang bagi kita semua umat BPMI Cilinci. Terima kasih banyak. Kami pagi hari ini semua datang mengikuti Natal walaupun keadaan seperti ini, tapi puji Tuhan kami berkumpul di sini untuk melaksanakan pada Natal pagi hari ini. Ya, yang kedua, saya mewakili keluarga besar Simenapi. Suami saya mau hadir karena kita pulang pagi. Ya, pas dia nyampe kita udah mau berangkat. Jadi saya bilang udah kakak tinggal aja. Karena kami ada pelayanan, jadi kita menuju berangkat ya puji Tuhan. Dan kalau juga saya mengucapkan terima kasih banyak perjuangan Jose selama 3 tahun. Akhirnya dia dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur sebagai keluarga, sebagai seorang ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus. Tahun ini Tuhan menjawab perjuangan saya. Ya, anak kami Jose telah lolos sebagai tentara. Ya, puji Tuhan, itu adalah perjuangan dia selama 3 tahun. Dia berjuang, ya puji Tuhan dijawab oleh Tuhan Yesus. Dan selama ini juga dia ikut pendidikan di Jayapura. Dan mudah-mudahan akhir Januari, rencananya tanggal 24 Januari, dia sudah ambil pendaratan. Puji Tuhan, dan saya doakan mudah-mudahan dia ditugaskan di sini bersama-sama dengan jemaat GKI Cilinci, karena dia jemaat di sini. Jadi saya percaya pemuda GKI Cilinci juga, dia juga pasti melayani di sini. Nah, itu adalah dari saya, karena saya minta ya anak saya jemaat GKI Cilinci, dia pemuda GKI Cilinci, anak Tuhan di sini, dia dibesarkan di sini. Jadi dia, saya yakin dia akan di sini bersama-sama dengan GKI Cilinci. Ya, puji Tuhan, kami keluarga selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dan berterima kasih banyak pada jemaat semua yang pernah mendoakan Jose. Dan saya berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu punya keinginan juga dijawab oleh Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Tuhan yang setia dan pasti akan menjawab doa-doa kita. Yang penting kita anak Tuhan selalu berharap dan mohon kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu adalah kesaksian dari saya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih teman-teman. Ya, ini juga dalam pergumulan dan penantian ya. Jose itu infanteri ya. Jadi nanti jalurnya 2. Kalau tidak Kopassus berarti Kostrat. Begitu antara 2. Jadi kalau tidak Kopassus berarti Kostrat. Jemaat bersukacita, saya bersukacita, kita semua bersukacita ya. Karena kita bergumul bersama-sama. Ya, Dennis. Ya, sekarang keluarga Pak Yudi. Kita aja Pak. mungkin Pak turun aja ya. Oke. Ya. Sekarang Pak Yudi. Shalom. Saya dari keluarga Pak Yudi mengucapkan selamat datang bersama. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua, walaupun dalam saat ini sangat sulit ya, tapi kita masih bisa merayakan Natal. Itu luar biasa, kasih Tuhan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Yudi sekarang cirinya begini ya, ciri khasnya haleluya. Ya, sekarang Pak Tenggorokan sakit. Tenggorokan sakit. lalu. Saya mau mengklarifikasi, kemarin saya bilang baru 3 bulan, mau ternyata baru 2 bulan ya. Haleluya. Januari belum ya? Salah baca saya. Oke. Nanti bilang udah bayar, mereka repot saya kan. Haleluya. Silakan Pak Menaru.
Ayo. Ini ya, saya dulu katanya. Oh, itu tahun ini. Ayo, imam dan keluar. Tenggorokan sakit ya. Temani mama. Aduh, ini bapak lucu banget. Cantik. Kita nggak pakai mata pasti. Shalom. Shalom. Kami dari keluarga Ejensian Manado mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keluarga penyanyi. Sekarang keluarga Ibu Heru. Ini kita panggil Umi, jadi Umi jadinya ya, halo. Salam. Salam. Kami dari keluarga Ibu Heru menyatakan selamat hari Natal. Dari juga di masa COVID ini, saya sangat bersyukur menjalani hari Natal di tahun 2020 ini. Karena di tahun 2019 kan saya jadi Natal berhubung anak saya kecelakaannya, saya ada di rumah sakit. Tapi saat puji Tuhan anak saya sudah sembuh, ikut merayakan Natal saat ini. Saya sangat bersyukur, puji Tuhan keluarga kami selalu diberkati Tuhan. Selamat hari Natal buat kita semua. Terima kasih Bu. Ya, keluarga Ibu Heru bergumul sepanjang tahun ya. Heru mengalami ya banyak cerita dalam pergumulan ini. Ya, sampai hari ini tentu Allah Immanuel itulah yang boleh memampukan melewati tahap demi tahap, hari demi hari dalam pergumulan. Cepat pulih kembali ya Ru, Tuhan beserta dengan Heru. Ya, selanjutnya keluarga Ibu Pangaribuan. Ya, ini spesial tahun ini ya Bu. Ya. Shalom. Sampai hari ini kesehatan, umur 59, Yosua juga selama 6 bulan lebih. Yosua belum selesai kuliah waktu 1 bulan. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Amin. Untuk ucap yang di rumah ya. Saya mengucap syukur kepada semua jemaat yang sudah melihat saya. Di sini paling tua saya ya. Masa Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena sebutan dan status itu kan dipanggil opung kan begitu ya, jadi udah merasa tua ya. Ya, Tuhan menyertai Ibu Pangaribuan ya tahun ini, tahun kedua ya tanpa almarhum Joshua. Bulan berapa kemarin Jos? Kamu selesai kuliah? Agustus ya. Ya, mengenang kembali ini karena ketika hari Rabu terakhir saya ketemu almarhum di rumah sakit, ketika saya layani pribadi saya sudah siap Pak, cuma satu yang saya nggak siap. Kenapa Pak? Saya ingin sambil dengan tidak kuat, saya ingin melihat anak saya wisuda. Nah itu, ingin salah satu keinginannya adalah ingin lihat Yosua wisuda, ternyata tidak kesampaian begitu ya. Ya itulah jalan-jalan kehidupan, tetapi Tuhan yang menyertai Ibu sampai dengan saat ini ya, tetap kuat karena Tuhan Immanuel itu. Ya, selanjutnya di sampingnya itu Ibu Nepa ya, silakan Bu. Oh pas ya, oh pas. Ini keluarga Pak Agran ya. Ya, silakan Pak Agran share resi ya, tampilan baru Pak Agran ini ya. Ini kok. Kami dari keluarga siang resmi, saya mewakili keluarga mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Kami keluarga bersyukur dari tanggal 1 Januari 2020 kami mulai melewati berbagai macam rintangan dan kami bisa sampai di tanggal 25 Desember 2020 ini sungguh luar biasa yang kami rasakan dalam kehidupan kami keluarga ini. Saat ini semua karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kami keluarga. Begitu juga kita semua yang mungkin merasakan dalam Natal hari ini biar kita akan melewati Natal ini dan sementara kita memasuki tanggal 1 Januari 2021 biar kita terus
menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja Pak dari kita. Oke, terima kasih Pak Agras. Selamat Natal ya. Ya, Ibu, kalau Pak Sombing sudah turun nih, berarti Ibu yang bersama ini ya menyampaikan ucapan selamat. Silakan Bu Sombing. Shalom. Amin. Terima kasih Bu. Selamat berkati. Si Ombing juga ya. Di belakang si Ombing. Ini luar biasa. Keluarga besar si Ombing ini ya. Ya, itu yang di belakang. Oh, Alfa ya, Alfa. Ya, Pak Rengki. Oh, ada Pak Rengki. Shalom. Shalom. Nama saya Rengki Aibdani. Gaji Rengsi Hijau. Udah kelihatan. Ini kedua kalinya saya Natal tanpa istri. Istri nonton Pak. Oh, Istrinya nonton. tahun kemarin saya Natal tanpa istri juga. Yusuf. Tahun sekarang juga tanpa istri. Tapi saya bersyukur kasih Tuhan tidak pernah Asik. meninggalkan keluarga kami dari dulu sekarang hingga selamanya. Selamat Natal buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Franky. Jadi istrinya lagi pulang kampung ceritanya ya. Natal bersama keluarga di Kupang, di kota Kupang. Kupang itu adalah kota kasih ya, julukannya kota kasih. Ya, selamat Natal untuk kita semua. Nah, ternyata ada satu keluarga di jemaat ini mengundang kita untuk ke rumahnya, yaitu keluarga Ibu Eliezer. Pak Rahmat. Ya, bukan makan. Ya, ibunya. Jadi Ibu Eliezer sekarang rumahnya sudah pindah di apa sih, Permai, tapi bukan di perumahan Permainya. Masuk itu kan pintu gerbang Oh ya, jadi Tidak tahu saya Pak. Oke, jadi begini, Ibu Eli mengundang saya menyampaikan, ya karena kita kan rame nih, jadi kita mungkin bagi-bagi ya, nggak usah terlalu. Jadi Ibu Eli mengundang kita semua, open house begitu ya, karena ini kebiasaan yang pernah dibuat oleh almarhum. Jadi dulu Pak Eliezer setiap Natal pasti mengundang kita semua, mengundang tetangga kiri, karena mungkin ini yang Ibu Eli masih lakukan sambil mengingat sang suami mungkin ya. Ya, jadi Bapak Ibu diundang semua untuk langsung ke sana. Nah, mungkin karena kita mau rame-rame, kita pergi ke sana. Pak Agran bisa memimpin ya 2 atau 3 keluarga ke sana begitu. Jadi mungkin bisa kontek-kontekan kita ke sana. Ya mungkin itu saja. Selamat Natal Pak Sofi. Ya. Ya mungkin itu aja ya. Selamat Natal sekali lagi, sampai bertemu di hari Minggu depan.